Waktunya Mama bercerita. Tetap berpegang pada niat yang benar. Suatu ketika di sebuah lembah hiduplah seorang pemuda yang bergantung pada ibunya seumur hidupnya. Suatu hari, pemuda itu dan teman-temannya pergi ke gunung untuk memotong kayu. Lelah sekali, istirahat dululah. Ketika pemuda itu dan temannya duduk untuk beristirahat, melihat seseorang yang lewat menggendong sebuah bungkusan melihat sekeliling. Pejalan kaki itu sepertinya takut jika barang bawaannya direbut orang. Ekspresinya sangat gugup. "Ayo kita goda orang itu," salah seorang teman yang sangat suka lelucon menyarankan. Perkataannya baru saja selesai, dan semua orang merasa itu akan menarik, maka menyetujui usulan tersebut. "Janganlah, orang itu sudah terlihat sangat ketakutan," pemuda tersebut menyahut. Tetapi membayangkan mengajak orang yang lewat tersebut, semua orang tertawa dan tidak mempedulikan perkataan pemuda tadi. Setelah beberapa saat, pejalan kaki tersebut mulai dekat. Teman-temannya serentak berteriak, "Hei nak, jika kau ingin selamat, tinggalkan bungkusan yang kamu gendong dan pergi." Pejalan kaki tersebut kaget, segera melemparkan bungkusan tersebut dan bibirnya berkata, saya memilih hidup," lalu berlari dengan cepat. Teman-temannya lalu mengambil bungkusan tersebut lalu membukanya. Ternyata itu penuh dengan harta yang berharga. "Kita harus segera pergi ke desa dan mencari pemiliknya untuk mengembalikannya. Ini bukan barang milik kita." Pemuda tersebut mengambil bungkusan tersebut dan berdiri. Tetapi bungkusan tersebut seketika direbut kembali oleh teman-temannya. "Jika pemiliknya tidak rela, pasti dia akan pergi mencarinya. Tetapi jika tidak mencarinya, maka barang ini adalah milik kita." "Betul itu. Harta ini, mari kita bagi saja." Pemuda tersebut walaupun tidak ingin mengambil barang milik orang lain, tetapi karena takut dimusuhi teman-temannya, maka tidak berani menolak pendapat tersebut. Setelah sampai di rumah, karena telah melakukan perbuatan yang jahat, hatinya tidak tenang. Oleh karena itu, dia menceritakannya dengan jujur kepada ibunya. Setelah mendengar cerita anaknya, ibunya berkata, "Walaupun ketika kamu sangat takut dimusuhi teman-temanmu, kamu juga tetap tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Kita tidak boleh terus berkumpul dengan orang seperti itu. Mari kita tinggalkan tempat ini." "Ibu, saya telah salah. Saya akan mendengarkan nasihat ibu meninggalkan teman-teman itu. Selanjutnya akan menjadi orang yang baik. Saya pasti tidak akan menggunakan harta ini." Kemudian pemuda tersebut dan ibunya malam hari di hari tersebut meninggalkan desa itu. Mereka pergi ke desa yang baru. Pemuda tersebut sekarang sudah lebih rajin dan bekerja, membantu ibunya dari sebelumnya. Dia menyimpan harta tersebut meskipun ketika dalam keadaan sulit, pada saat lelah dia selalu teringat akan harta tersebut. Tetapi pemuda tersebut tetap berpegang teguh kepada pendiriannya untuk tidak menggunakan harta tersebut. Tetapi pemuda tersebut tetap berpegang teguh kepada pendiriannya untuk tidak menggunakan harta tersebut. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Tidak boleh, harta ini bukan milik saya. Suatu hari harus dikembalikan kepada pemiliknya." Bulan dan tahun berganti. Pemuda tersebut menikah, memiliki anak. Karena kerja keras, hidupnya sangat senang. Hari-hari dilalui seperti itu. Tiba-tiba pada suatu hari, sekelompok orang memasuki rumah pemuda tersebut. "Kemarilah, ikat anak itu. Dia dan perampas harta itu adalah satu kelompok." Sekelompok orang tersebut menangkap dan mengikat pemuda tersebut dan membawanya pergi. Keluarga sangat panik karena kehilangan. Pemuda itu dengan tenang berkata, "Jangan khawatir istriku. Ibu, tolong bawakan bungkusan harta yang telah kita sembunyikan dan pergilah bersama saya." Ketika dia sampai di gerbang jalan, dia melihat beberapa tahanan diikat dengan tali dan berlutut di depan seseorang. Para tahanan itu bukan orang lain, melainkan teman lama dari pemuda tersebut. Beberapa waktu ini juga tidak tahu mereka sudah melakukan berapa kejahatan. Semuanya menunjukkan mata yang tajam dan wajahnya penuh dengan luka. "Tersangka, kamu tahu kejahatanmu?" Kepala kelompok tersebut berteriak dan pemuda tersebut menceritakan semuanya.
Walaupun saya dan teman-teman saya sama mengambil bagian harta tersebut, tetapi saya tidak pernah menggunakan harta tersebut. Saya selalu berpikir suatu saat pasti harus dikembalikan. Selama ini saya selalu menjaga harta tersebut. Kemudian pemuda tersebut meminta ibunya mengambil bungkusan harta tersebut. Kepala kelompok setelah memeriksa bungkusan harta tersebut, lalu bersedia melepaskan pemuda itu. Sekarang ganjalan batu besar yang ada di hati pemuda sudah hilang. Pemuda dengan perasaan tenang pulang ke rumah dan berbaring nyaman untuk waktu yang lama. Sebagai bahan renungan, ada banyak orang di dunia ini yang demi harta rela meninggalkan hati nurani mereka. Tetapi pada hakikatnya, harta yang kita dapatkan dengan kerja keras kita sendiri barulah harta milik kita. Karena jika kita memperoleh harta dengan cara yang tidak benar, cepat atau lambat akan mendapatkan hukumannya. Cerita diambil dari buku Saya Adalah Raja Pengendalian Diri.